Siapa ya ini? Di sini ada cowoknya nggak? Ada, Bu. Ya, silakan Mas. Untuk memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa menurut masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Muhammad Sopo Edo ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya ini? Masih sehat-sehat ya? Sehat-sehat lah pastinya. Ini udah berapa orang nih? 21 ya, adalah sambil jalan. Kita tunggu teman-teman. Ini sudah masuk pertemuan ke berapa ya? Pertemuan ke-6. Kita sudah masuk pertemuan ke-6. Ntar saya share screen aja. Nah, ini Rek. Ini adalah materinya yang ada di pertemuan ke-6. Jadi habis ini kita akan belajar tentang subquery, grouping, aggregating. Nah, itu. Kira-kira sudah pernah belajar masalah subquery belum sih? Ayo, siapa yang masih ingat? Select di dalam select udah pernah diajarkan kan? Udah apa belum? Tak tanya siapa ya? Mbak Lintang. Udah pernah belajar select di dalam select nggak basis data sebelumnya Mbak Lintang? Sepertinya belum, Bu. Belum ya? Ada select, terus misalkan select dari kolom A, kolom B, terus di dalam selectnya itu ada select lagi, belum ya? Sepertinya belum, Bu. Oke. Terus kalau group by udah pernah diajarkan belum untuk yang MySQL yang basis data 1 kemarin? Order kan udah ya, order by udah kan ya. Group by ada yang ingat? Suara saya jelas ya, Rek? Kok mic saya ada tanda seru? Suara saya maaf kedengeran jelas apa enggak ya? Atau putus-putus atau seperti apa? Jelas, Bu. Jelas kok, Bu. Oh, Jelas, Bu. Oh ya, Jelas. bisnis. Sebentar. Oke. Kira-kira kalau group by Mbak siapa ya? Ojo Mbak Wis, Mas Dika, group by udah pernah belajar belum? Jadi ada select dari kolom 1, kolom 2, kolom 3, from, tabel, misalkan ya. Terus bawahnya ada group by berdasarkan kolom 1 atau kolom 2 seperti itu. Udah pernah belum? Ini tadi udah record. Oke. Belum kayaknya ya. Oke lah. Hari ini kita akan belajar masalah ini, Rek. Jadi kita akan belajar masalah aggregating. Aggregating itu kalau kalian tahu ada fungsi matematis ya, fungsi yang sum atau mendapatkan jumlah, fungsi apalagi ya, minimum, fungsi maksimum, fungsi average atau rata-rata dan seterusnya. Itu ada fungsi-fungsi itu. Terus sebelum kita beranjak ke sini, saya mau review dulu pertemuan minggu kemarin. Pertemuan minggu kemarin itu, pertemuan minggu kemarin itu kan kita belajar masalah yang tipe data. Sepertinya minggu kemarin saya lupa memberikan apa ya, contoh-contoh sih, ini lebih sekedar kayak panduan atau contoh-contoh. Jadi ada rangkuman-rangkuman. Nah, di sini nanti saya upload aja di LMS untuk yang pertemuan minggu kelima. Di sini ini kan teman-teman online ya, teman-teman belajarnya online, terus mungkin butuh panduan yang lebih mendalam atau di sini ada rangkuman-rangkuman
Callis itu buat apa sih, parse itu buat apa. Kemarin kan juga udah belajar parse. Replace itu dibuat apa beserta contoh-contohnya beserta hasil-hasilnya. Ada fungsi if, ada choose. Nah, ini kemarin ada case ya. Case contohnya seperti ini. Kalau udah ngerjakan job sheet, insya Allah udah paham ya. Case digunakan untuk mengkonversi nilai. Ya. Ada contohnya seperti ini. Ini bisa langsung di run sih, kalau yang ini bisa langsung di run. Kalau yang ini kalian pakai TSQL 20 database-nya. Jadi nanti munculnya seperti ini. Terus ada lagi convert. Nah, kemarin ada convert untuk gimana caranya mengubah nilai VACHAR menjadi misalkan date. Tapi kemarin kan belum dibahas lebih rinci lagi. Date format itu macamnya seperti apa? Kemarin masih sekilas-kilas. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan di sini ada di convert, ada tipe datanya ya, di sini ada get date, kemudian ada formatnya. Nah, ini loh, maksudnya yang format-format. Jadi misalkan kalau kalian get date, kemudian ini ada format tanggalnya, format 1, format 2, 101 dan seterusnya. Nah, ini format itu nomornya dari mana? Format itu nomornya dari ini. Ini lihatnya itu di dokumennya, di file panduannya untuk SQL Server. Jadi format yang ini, nomor-nomor yang ini nggak bisa nggak bisa ngarang gitu. Misalkan kalian di sini kan cuma ada nomor-nomor yang ini misalkan, terus kalian mau pilih format 77 misalkan, 77 kan nggak ada format di sini, nggak bisa. Jadi yang bisa dipilih formatnya yang ini ada penomoran format. Maksudnya penomoran format itu seperti apa. Jadi nanti pas waktu di convert itu nanti bentuk hasilnya nanti seperti ini. Nanti kalian bisa langsung cobakan di SQL sendiri-sendiri. Jadi misalkan kalau saya formatnya nomor 1 ya nanti hasil konvertannya itu nanti modelnya seperti ini. Sebentar. Oke. Terus misalkan 101 ya nanti hasilnya seperti ini. Biasanya yang kalau orang Indonesia kan kita biasa pakai tanggal dulu, bulan, baru tahun misalkan yang versi lengkap. Berarti kita pakai format, bisa kita pakai format yang nomor 103 atau 106, seperti itu. Terserah kalian, di sini ada beserta penomoran formatnya. Ini dibuat apa? Dibuat tambahan materi aja. Jadi terus di sini ada time only format, format untuk timingnya, untuk pengkonvertan. Kalau formatnya nomor 14 nanti munculnya seperti ini dan seterusnya. Terus date time ada dan format yang lainnya. Terus di sini adalah contoh fungsi callis, yaitu kalau kemarin mengembalikan nilai 0, di sini juga dapat digunakan untuk mengecek apakah variabel itu bernilai 0 atau enggak di situ. Seperti itu. Nah, di sini ada contohnya. Parsing juga ada contohnya. Parsing itu untuk mengubah variabel yang khususnya string diubah ke tipe data yang lainnya. Seperti itu. Terus kalau parsing itu digunakan khusus untuk mengubah string ke date and time. Itu lebih bagusnya digunakan untuk itu. Tapi kalau yang lainnya, misalkan kalian mau mengubah tipe data yang lainnya, misalkan dari string ke number dan seterusnya, kalian baiknya menggunakan case atau convert. Di sini dituliskan ada tips-tipsnya. Oke. Terus ada replace berarti replace data, ada try parse, ya. Jadi sama seperti parsing. Jadi kalau ini dia nanti digunakan untuk mengembalikan nilai 0. Jadi di sini sama seperti parsing, ada if, ada just dan seterusnya, ada is null, ada learn. Udah, ini aja. Ini nanti saya upload, belum saya upload. Terus pertemuan minggu kali ini kita akan belajar grouping dan agregasi dan subquery di sini. Kalau kalian lihat di job sheet-nya di pertemuan minggu kali ini, soalnya
Soalnya ya banyak sih, Rek. Soalnya banyak. Maksudnya kan kalian pernah dapat job sheet yang soalnya sampai 44. Di sini ya nggak sampai 44 juga sih. Di sini cuma di sini 33 ya. Tapi sepertinya seleknya itu setiap soal itu seleksinya itu agak banyak. Jadi agak gemuk seleknya. Jadi nggak yang simple-simple seperti itu. Jadi waktu kalian saya kasih waktu 1 minggu. Seperti itu. Jadi kalian dalam waktu 1 minggu kalian bisa bebas ya kan ngerjakannya. Kan pastinya dari kuliah yang lain, apalagi kalau online gini banyak tugasnya. Saya kasih waktu agak panjang biar bisa lebih maksimum. Seperti itu. Sekarang saya minum. Oke. Ini ya nanti kalian baca-baca sekilas. Sebelum ke situ kita ke mana ya? Kita ke materi yang ini dulu. Yang ini sebenarnya yang ini ada sih materi untuk yang PPT yang saya anggap sih lebih mendetail yang di sini. Kalau yang ini gambaran umumnya. Di sini ada materi. Ini bukan SMBD ya, ini basis data lanjut ya, nanti dibaca. Oke. Jadi tujuan kita hari ini kita akan belajar ini aggregating, fungsi agregasi, grouping, dan subqueries. Mungkin bagi teman-teman yang belum di basis data 1 belum pernah belajar group by, having, dan subqueries, ya nanti kita belajar sama-sama di sini. Terus aggregating, ini kok seingat saya itu kayaknya sudah sih ya. Ini kan kita ada fungsi max. Kalau di Excel kan sama ya. Kita pakai fungsi maksimum itu untuk menunjukkan nilai maksimum di satu field. Minimum untuk nilai minimumnya. Terus kalau kita average itu apa? Rata-rata kan kita pakai fungsi AVG. Bukan Avenger ya. AVG. Terus apa lagi? Sum ya. Sum itu kan jumlahkan. Jadi jumlahkan dari baris Ibu, 1 ke 2. maaf. Iya. Share screen. Oh iya, share screen-ku lupa. Benar-benar pintar. Nah, kan saya tadi share screen-nya masih yang itu. Oke. Ini Rek, saya tadi coret-coret ini. Oke. Maaf sinyal jelek ya, nggak apa-apa. Sinyalnya ganteng juga nggak apa-apa, Rek. Ya ini ya, kalau kalian online kan emang tergantung sinyal. Matikan aja videonya kalau jelek sinyalnya. Terus kita sampai mana tadi? Sum ya. Sum itu untuk mendapatkan jumlah. Nanti ada count. Count itu apa ya? Sebentar. Misalkan di sini ada, misalkan Excel aja lah. Ini Excel kan di sini ada kolom A, kolom B, kolom C gitu kan. Terus di sini saya punya misalkan di sini jumlah barang. Jumlah barang ada 3, ada 2, ada 4, ada 5. Nah, biasanya teman-teman itu yang lupa itu keliru. Ini sum sama si count. Kalau sum itu kan berarti ditambahkan semua ya, 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5 gitu kan. Berarti kan hasilnya 14. Ini kalau kita pakai sum. Tapi kalau pakai count itu kan ngitung jumlahnya per apa ya? Per isian ini, per barisnya ada berapa baris. Misalkan kalau di database kan seperti ada berapa baris, di sini jumlahnya ada berapa. Di sini jumlahnya kan ada 1, 2, 3, 4. 4. Kalau kita pakai count berarti nanti itu hasilnya akan 4. Kalau pakai sum 14. Ini simple sih. Mungkin semuanya udah pada tahu tapi mungkin ada juga beberapa yang lupa. Ini untuk review aja.
count ngitung jumlah, sum ngitung total semuanya di situ. Terus apa yang bisa dilakukan untuk perintah-perintah yang seperti ini? Ya otomatis tipe datanya kan kemarin harus yang numerik. Kalian mau pakai yang sum dijumlahkan untuk tipe data yang lain otomatis nggak bisa. Oke. Terus kita ke agregasi dulu aja. Jadi fungsi-fungsi agregasi itu adalah ya fungsi hitungan, fungsi yang menunjukkan total atau rangkuman atau rekapitulasi gitu dari banyaknya nilai atau baris menjadi satu nilai. Jadi kalau kalian pakai fungsi ini munculnya barisnya berapapun, kalian fungsikan pakai sum, count, max, min dan seterusnya, nanti hasilnya munculnya otomatis cuma satu nilai. Dijumlahkan semua seperti yang tadi, nilainya juga satu. Dicari nilai paling maksimum di antara baris ini, ya nilainya juga nanti cuma satu, seperti itu agregasi. Terus fungsi agregasi bawaan dari SQL Server itu ada ini. Jadi kita ada command function, ada statistical function, ada other function. Terus di sini nanti untuk per fungsi-fungsinya, jika ingin mengetahui lebih dalam, kalian bisa langsung ke websitenya SQL Server. Di situ akan dideskripsikan secara lengkap. Sum itu nanti nulisnya model seperti apa, min, max, average itu nulisnya itu urutan modelnya seperti apa. Seperti itu ya. Terus statistikal ini untuk menghitung STDEV itu standar deviasi. Kalau teman-teman pernah belajar atau kayaknya di semester 1 ada ya mata kuliah statistika, nggak tahu saya kalau di Polinema, ada standar deviasi, ada menghitung varians. Nah, di situ juga bisa dilakukan oleh SQL Server. Rumusnya seperti apa, Bu? Cari di internet rumus standar variasi, rumus varian. Rumusnya ya seperti itu, tapi kalau di SQL Server kita cuma perlu memanggil fungsi yang ini. Terus di sini ada nah ini, ada fungsi distinct. Fungsi distinct ini apa ya? Oke, kita back dulu. Ini udah, contohnya udah ribet yang ini. Kita lari ke, sebentar. Share screen-nya kok hilang. Oke, share. Kita coba ke fungsi, kita coba yang ke ini. Nanti saya upload juga deh, yang ini deh. Mana ya? Nah, di sini ini contohnya, Rek. Misalkan gimana sih kita udah bisa mendapatkan maksimum, nilai maksimum. Berarti misalkan dari suatu grup function, ya, di sini ada suatu grup, ada satu baris, kita bisa mendapatkan nilai maksimumnya seperti apa ya. Kita tinggal nulis aja di situ. Oh ini nggak bisa dioret-oret ya, ini kan PDF. Maksimum, terus kolomnya apa, seperti itu. Terus contohnya lagi. Nah ini, cara penulisannya. Cara penulisannya seperti ini. Jadi kalian bisa pakai average, count, max, kemudian sum, variance, dan seterusnya. Di sini ada. Terus contoh penulisannya, jadi kita menaruhnya itu di bagian select ya. Group function-nya apa? Maksudnya group function-nya itu yang tadi, yang average, minimum, maksimum, dan seterusnya. Terus nama kolomnya apa? Seperti itu. Dari tabel apa, kalau mau dikasih where atau butuh kondisional, kita bisa kasih where, terus kalian bisa kasih group by, kalian bisa kasih order by. Terus ada lagi nanti distinct. Nah, distinct itu kan setiap baris itu biasanya kan ada duplikatnya, ada duplikasinya. Contohnya distinct. Mana yang bisa dioret-oret? Oke.
kayaknya ini juga udah mahir-mahir teman-teman. Misalkan di sini ada A, di sini saya select ada B. Misalkan hasil seleksi A dan B ini adalah hasil seleksi join dari dua tabel atau hasil dari seleksi dari satu tabel aja. Misal join dari tabel A dan tabel B, ID ini sama ID itu bisa, atau dari select dari satu tabel terus muncul kolom A dan B. Nah, misalkan di sini ada 1, 2, 4, 6, 7. Terus ada satu lagi, ada 2. Misalkan kalau saya lihat yang satu tabel aja. Kalau select bintang from tabel A, from A, itu nanti hasilnya kan select bintang ya semuanya di select. Tapi kalau distinct, kemarin kan udah dibahas beberapa kali juga ya, distinct itu berarti selectnya yang unik aja. Di sini variasinya ada berapa varian, ada berapa varian, ada berapa variasi. Di situ kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 6, 7. Yang ini kan kembar, berarti nanti yang diselect ya cuma yang ini aja. Gimana kalau nanti ada 2 kolom? Misalkan ada 2 kolom, misalkan di sini ada 1, 2, 5, 7, 8. Terus misalkan lagi di sini, misal loh ya, di sini ada 1, di sini ada 2. Misalkan kalau 2 kolom seperti ini. Select bintang ditampilkan semuanya, tapi select distance otomatis yang ditampilkan kan lihatnya langsung satu bagian yang ini. Ya enggak? Jadi oke, saya sharingnya udah screen. Jadi yang kembar seperti ini itu nanti juga nggak akan ditampilkan. Jadi nanti yang ditampilkan cuma 1, 2, yang ini, dan yang ini. Yang ini enggak. Itu kalau select distance. Ini biasanya sebentar. Saya kalau pagi itu karena agak dingin, Rek. Jadi suara saya kalau pagi mesti hilang seperti ini. Oke, seperti itu select sama select distance. Di close. Nah, di sini ini contohnya. Oke, sebentar ada. Sebentar ya, saya pause sebentar, ada tamu sebentar. Oke, sorry ada distraksi. Ada, iya sebentar ya. Oke, sampai di mana tadi? Ini ya kalau ngajar di rumah banyak distraksinya. Ini Rek. Jadi sebenarnya kalau yang di
di LMS kalian itu ada file latihan 6 SQL. File latihan 6 SQL itu nanti kalian sebenarnya itu adalah contoh-contoh aja. Gimana cara penggunaan fungsi-fungsi ini. Saya yakin kalau kalian sudah dikasih contoh-contoh seperti ini, kalian bisa coba sendiri-sendiri. Karena di situ kan ya lebih mudah dimengerti kalau ada langsung contoh-contohnya bisa langsung kalian run filenya. Nah, di sini itu ada contohnya, misalkan kalau yang ini ya, yang nomor 6 misalkan. Berarti kalau yang nomor 6 ini misalkan adalah jawaban dari yang job sheet nomor 6. Misalkan saya coba-cobakan di kelas juga, tapi nggak semuanya. Di job sheet ada di sini. Misalkan nomor 11, 12 ada, tapi nomor lainnya ya nggak ada. Ada nomor 16, 15, dan seterusnya. Itu ada berapa, tapi melencar-melencar di sini. Bisa dicobain satu-satu oleh teman-teman. Nah, tadi kita sampai di fungsi agregasi. Kita bisa pakai fungsi average, sum, count, dan seterusnya. Nah, di situ cara penulisannya seperti apa? Jadi misalkan kalau di sini saya mau select dari tabel sales order detail ya. Misalkan isi kolomnya itu ada macam-macam. Di sini ada order ID, product ID, unit price, quantity, dan discount. Di sini saya ingin mendapatkan nilai average dari kolom quantity. Nah, penulisannya seperti apa? Jadi kalau fungsi agregasi itu nulisnya ya tinggal seperti ini aja. Jadi fungsinya apa, terus kurung buka, terus misalkan saya pakai unit price saja lah ya. Unit price misalkan seperti itu. Terus dari sales order detail. Sales order detail. Nah, langsung seperti ini bisa. Jadi saya ingin mendapatkan rata-rata unit price dari tabel sales order detail. Misal, saya ingin mendapatkan nilai minimum unit price. Unit price dari tabel ini. Saya ingin mendapatkan nilai maksimumnya, ya udah tinggal di koma-koma seperti ini aja. Maksimum dari apa ya, quantity misalkan dicampur-campur juga nggak apa-apa. Ya seperti ini. Nanti kalau saya pengen mendapatkan nilai count dari berapa banyak barisnya, kalau kita mau lihat berapa banyak jumlah baris di suatu tabel itu, kita juga bisa menggunakan nilai count, fungsi count, atau saya mau mendapatkan nilai berapa banyak unit price ya, tadi. Count yang belum apa? Sum. Sum dari unit price. Dah. Oke, yang ini. Nah, ini kan hasilnya. Terus kalian bisa lihat, di sini kalau nggak kalian aliaskan, itu nanti kalian akan lihat ya, di sini ada no column name, no column name. Itu berarti di sini harus dialiaskan. Misalkan rata-rata. Misalkan seperti itu. Mau nggak dia? Nah, seperti ini ya, rata-rata dan seterusnya. Kalian bisa aliaskan di sini. Di sini misalkan minimum. Atau kalian bisa pakai S, maksimum, atau seperti ini, terserah. Max quantity. Ya, seperti ini untuk codingannya yang agregasi. Terus contoh yang lainnya lagi, itu kita dengan menggunakan fungsi distinct. Jadi kalau kalian lihat di sini ada distinct. Saya ada dua contoh. Ada select count order ID saja, sama select count distinct order ID. Seperti itu. Bedanya apa? Kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman bedanya apa? Kok ini pas waktu saya run, ini pakai tanpa distinct, yang ini hasilnya 2155, yang dengan distinct 830. Sebentar.
Oh iya, ini kalian absennya, absennya langsung di LMS aja ya. Jadi saya nggak ngabsen di sini, saya lihat nanti yang di LMS. Saya tanya siapa ya yang belum ya di sini. Dika ada nggak Dika? Ada Bu, ada. Sip. Ya, Bu, apa itu dikarenakan kan di STIN itu kalau angka yang ganda itu dipilih salah satu gitu loh, Bu. Jadi nggak banyak gitu. Oke. Jadi kalau makasih Mas Dika. Jadi kalau misalkan saya ya di order ID, contohnya ini ya, saya select order ID biar lebih terfokus. Saya select satu kolom aja dari tabel order detail, order ID yang diselect. Nah, ini kan kalau kalian lihat di pojok sini itu jumlahnya kan 2155 row baris. Ini yang kembar kan juga ditayangkan semuanya. Terus kalau dikasih distance, nah berarti di sini ada berapa tadi jumlahnya? 800 sekian order ID variannya yang beda. 830 order ID. Seperti itu. Terus misalkan lagi kayak gini bisa nggak ya? Kita coba-coba aja ya. Ada sum, saya jumlahkan. Ya sebenarnya yang di sum bukan order ID ya, yang benar. Kuantitas misalkan. Ini ada kuantitas juga. Seperti ini. Hasilnya bisa nggak ya kalau sum itu di distance? Hasilnya beda juga. Analoginya apa? Analoginya sama ya. Jadi misalkan kalau ini saya select quantity, ya sama ya. Nanti kalau pakai yang lainnya juga. Di sini kan kalau kuantitas, saya select kuantitas aja. Di sini pasti ada yang kembar, kan udah kelihatan kan 40-40 ada 2 kali mungkin atau lebih sampai ke bawah. Kalau sum quantity gini aja, ya udah dijumlahkan semuanya, itu yang benar. Tapi kalau sum distance quantity berarti 40 yang 2 kali cuma dihitung 140 aja, 1 kali 40 aja, dan untuk data yang lainnya seperti itu. Tapi kalau untuk sum sendiri, yo jangan di distance ya, nanti hitungannya kan beda. Tadi sum kan dijumlahkan seluruhnya, nggak peduli dia datanya kembar atau gimana. Biasanya sum itu atau penjumlahan kan untuk penjumlahan jumlah barang, penjumlahan jumlah produk. Kalau di distance nanti akan salah hasilnya. Kita tadi cuma coba, sum itu bisa di distance nggak? Oke, kita kembalikan lagi seperti ini. Oke ya, ini udah distance udah, count distance udah. Ini contohnya, ini apa nih? Contoh di soal job sheet nomor 1. Job sheet nomor 1. Ini. Jadi nanti di sini sama seperti yang sebelumnya ada studi kasus, kalian diminta untuk menuliskan kalian diminta untuk mencari apa ini? Tulislah SQL select untuk menampilkan kelompok pelanggan yang melakukan pembelian. Kalau saya select harus mencakup kolom customer ID, tabel sales, dari tabel sales order, terus kolom contact name dari tabel sales customer. Diketahui ada 2 tabel, berarti kita pakai inner join di situ. Dari tabel A dan tabel B. Yang di-on-kan apa? Yang di-on-kan adalah yang kembar. Predikatnya atau atributnya yang kembar kita select. Customer ID kan yang kembar, ya udah di-on-kan. Di mana employer ID memiliki ID 5, kemudian kelompokkan kedua kolom tersebut dan filter hanya pesanan dari sales employee yang memiliki employer ID sama dengan 5. Oke, ini soal nomor 1 itu sudah masuk ke perintah group by. Jadi group by itu nanti adalah untuk mengelompokkan. Mengelompokkan seperti apa?
Contohnya, pengelompokan grup by. Sebentar. Sini aja. Ini average ada di sini, minimum sudah, count sudah. Mana ya grup by? Nah ini. Grup by itu digunakan untuk membuat grup atau pengelompokan dari suatu data. Jadi misalkan kalau kalian ada select bintang dari tabel mahasiswa di mana nilainya, jadi select bintang nilai dari tabel mahasiswa, misalkan nilainya itu adalah huruf ya, A, B, C, atau D. Nah, di situ kalian bisa kelompokkan berdasarkan huruf, misalkan grup by nilainya. Nah, ini contohnya di sini ya, contohnya. Jadi di sini saya akan men-select departemen number dan rata-rata gaji dari tabel employee yang nantinya akan dikelompokkan berdasarkan departemen number. Jadi kalau kita pakai perintah yang group by seperti ini, kalau kita pakai select seperti ini aja, nanti hasilnya akan cuma satu. Select misalkan department average number salary from employee, itu nanti hasilnya cuma satu. Misalkan kalian pakai perintah yang ini aja, nggak pakai group by, itu juga nanti nggak bisa di-run. Jadi kalian select department number, salary, terus dari tabel employee misal. Itu nanti pas waktu di-run, itu pasti nanti akan error. Karena kenapa? Nanti pasti munculnya seperti ini, tabel departemen query-nya akan error karena kolom departemen number yang ini dia itu tidak diberi fungsi agregasi atau dia nggak ada di dalam fungsi yang group by. Jadi harus pilih salah satu. Di situ kalian kasih agregasi dikasih minimum maksimum, average dan seterusnya. Atau kalian kasih group by. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini, kalian udah seperti ini, jadi ini nanti hasilnya adalah rata-rata gaji di setiap departemen. Kalau udah kalian kasih group by. Tapi kalau nggak dikasih group by, ya. Maaf, itu munculin SQL-nya doang, Bu. Oh iya, Ta. Oh, masih screen. Oke. Nah, ya nanti kalau saya lupa share screen lagi. Makasih, Mbak. Jadi kayak gini, Rek. Berarti yang tadi, nah, saya back lagi. Kayak gini ya urutannya. Jadi habis ada select, ada select from where, baru group by. Group by itu di bawahnya where. Kalau order by itu setelahnya group by. Urutannya template-nya seperti ini urutannya kalau mau coding. Terus di sini ada yang tadi, yang saya jelaskan panjang lebar tadi. Jadi kalau misalkan kalian select average salary aja ya munculnya cuma satu karena agregasi itu menampilkan satu nilai aja. Tapi kalau kalian pengen banyak nilai dan akan dibagi dipecah-pecah berdasarkan kelompok tertentu, kalian kasih group by. Nanti munculnya akan banyak nilai tergantung variannya dari si kolom tertentu itu. Misalkan departemen number. Oke, misalkan departemen number ada 3 macam departemen number di sini. Berarti nanti akan menampilkan salary dari 3 departemen itu. Contohnya seperti ini. Jadi nanti akan menampilkan seperti ini ya. Ini ilustrasinya aja. Misalkan dia di sum salary, tadi average. Sum juga bisa dikasih group by. Saya mau menghitung jumlah total pengeluaran atau gaji pegawai-pegawai di departemen X, Y, dan Z. Misalkan seperti itu. Kita bisa pakai sum, terus kita group by-kan. Saya mau menghitung total pegawai
dari departemen X, Y, dan Z. Berarti kita bisa pakai sum, kita bisa pakai count, terus kita group by-kan seperti itu. Jadi group by ini banyak sekali digunakan untuk menghitung yang pengelompokan seperti ini. Dan ini pastinya akan banyak dipakai untuk group by. Terus ya ini contoh ilustrasi. Nah ini contohnya lagi, saya mau menghitung jumlah pegawai di departemen ID sekian. Kita pakai group by. Kita langsung loncat ke sini lagi. Nah, ini kan tadi soal yang di nomor 1, saya mau melihat customer ID sama contact name-nya di tabel sales order dan sales customer. Oke. Misalkan saya seperti ini aja, bisa nggak? Bisa. Terus kalian coba bandingkan, saya ada seperti ini, ada 2. Kalau ini hasilnya masih sama nanti. Coba ya. Dan 42, ada 29. Oke. Kita execute dua-duanya. Ini udah pindah kan sharingan saya. Nah, ini saya jadi oke. Nah, ini. Yang satunya ada group by, yang satunya nggak ada group by-nya. Yang satunya dikasih group by, di group by-kan customer ID dan contact name. Di situ nanti hasilnya akan beda. Kalau kalian lihat ya di sini pas waktu kalian run, mana yang tadi yang nggak ada group by-nya, yang ini aja deh. Itu ada 42 baris. Terus kalau yang ada group by-nya itu ada pastinya lebih sedikit nanti hasilnya. Ada 29 baris. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok yang di sini lebih banyak, nggak ada group by-nya daripada yang saya sudah kelompokkan berdasarkan customer ID dan berdasarkan contact name. Saya kasih order by order by apa enaknya? Customer ID aja. ID ascending. Oke. Biar kelihatan bedanya, saya order by-kan biar datanya nggak berantakan. Oke, kita run dua-duanya. Skip. Ini besarin ini gimana ya? Oh, yang resultnya nggak bisa dibesarin ya? Oke, wes. Kelihatan dia, Rek, kecil-kecil. Kayak gini. Jadi gini, kalau udah kalian kasih group by, jadi misalkan di sini ya, contoh yang untuk soal nomor 1 yang nggak ada group by-nya, itu akan ditampilkan semua. Data yang kembar itu nanti akan ditampilkan semuanya. Jadi misalkan contohnya nomor 5 itu kan ada kembar 2 kali. Nomor 60 juga kembar di sini. Itu nanti akan ditampilkan semuanya. Kayak select all. Tapi kalau udah di group by, itu saya cuma akan menampilkan data-data yang sudah terkelompok saja. Yang kembar ya udah di-delete. Nggak ditampilkan. Jadi di sini adalah semuanya varian yang unik saja semuanya di sini. Makanya hasilnya lebih sedikit, itu ya bedanya. Dan yang diminta di soal nomor 1 itu adalah yang pengelompokan berdasarkan ID dan berdasarkan NIM. Dimanapun, misalkan kalau kalian bikin laporan, sistem informasi misalkan, di situ kalau bikin laporan kan data yang kembar seperti ini, misalkan seleknya munculnya seperti ini aja. Data yang kembar seperti ini kan harus dihindari ya, kalau kembarnya cuma 2 seperti ini nggak begitu kelihatan. Tapi kalau banyak
Bebannya kan view-nya kan jadi jelek. Kalian bisa group by kan, dikelompokkan berdasarkan customer ID sama dikelompokkan berdasarkan kolom A tertentu atau kolom B tertentu, seperti itu. Jadi yang bagusnya di group by kan jadi seperti ini. Ini untuk group by. Next lagi, saya kecilkan lagi. Oke, group by. Sekarang di sini. Ini yang tadi, fungsi agregasi. Nah, yang ini. Tadi fungsi yang sebelumnya itu kan nggak ada group by-nya. Yang ini. Ya kan, tadi kita ngitung-ngitung average, minimum, maksimum. Ini nggak ada group by-nya. Ini contohnya yang sudah ada pakai group by. Kita lihat perbedaannya. Kita lihat di oke, di sini. Jadi saya mau menghitung nih rata-rata harga dan stok barang di tabel sales order detail. Kalau kalian lihat nggak ada group by-nya, nggak ada pengelompokan, berarti intinya saya menghitung rata-rata semuanya. Rata-rata barang, nilai minimum barang, maksimum di semua jenis variannya yang ada di tabel sales order detail. Nah, terus contoh yang selanjutnya, sales order detail ini isinya apa aja sih? Sebentar. Nah, ini ya. Ini saya kasih 2 model. Jadi gini, Rek. Ini ya, saya ngitung sum-nya aja. Sum-nya dari semua harga, saya jumlahkan harga semua di tabel sales order detail tadi. Kalau yang ini, saya jumlahkan semua harga, tapi berdasarkan order ID. Kira-kira lebih informatifan mana? Yang ini untuk semuanya. Jadi tergantung. Kalau yang ini, misalkan saya punya toko. Saya punya toko, di situ ada penjualan. Manajernya ingin mendapatkan informasi tentang kira-kira selama toko saya berdiri sampai sekarang, total penjualannya itu ada berapa. Kita pakai perintah ini. Kita pakai perintah select sum seperti ini aja. Udah cukup. Tapi kalau dia ingin lebih mendalam lagi, dia ingin mendapatkan nilai yang lebih mendalam lagi, misalkan kira-kira setiap ordernya itu jumlah per ordernya itu berapa. Berarti kalian perlu menambahkan order di situ, order ID seperti ini. Wes, seperti ini terus di run bisa nggak? Nggak akan bisa. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sorry. Kalau yang ini kan nggak ada perintah agregasinya di order ID. Kalau nggak ada perintah agregasinya, kecuali kalau misalkan kalian pakai average gini. Average order ID. Ini otomatis mau dia di run, kan nggak merah-merah. Mau. Nah, tapi saya ingin mendapatkan nilai per order ID-nya. Ya wis di delete aja. Saya harus masukkan itu order ID di group by. Kayak gini, ini baru mau. Kalau kalian gini aja, pasti muncul errornya adalah seperti ini. Dia itu nggak ada di fungsi agregasi manapun, atau nggak ada di fungsi group by manapun, by clause manapun. Berarti otomatis kalian kasih fungsi agregasi, atau kalian kasih fungsi group by. Seperti ini, order ID. Misalkan lagi, from
Apa sih ini sales order detail? Order detail. Misalkan seperti ini. Saya ingin mendapatkan informasinya gini, berdasarkan produk ID dan berdasarkan order ID. Seperti itu. Jadi saya ingin mendapatkan jumlah apa ya? Jumlah penjualan. Oh, unit price ya ini. Oke, nggak apa-apa. Contoh aja. Seperti ini ya. Saya tambahkan satu kolom lagi. Ini nggak mau otomatis di sini harus dikasih seperti ini. Jadi ini adalah nanti hasilnya akan kelebihan. Hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi ini sudah dipisah berdasarkan order ID-nya berapa, produk ID-nya berapa. Di sini akan beda-beda. Order ID ini, produk ID-nya beda-beda di sini. Dijumlahkan unit price-nya di setiap ini. Sama ya ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi group by itu untuk slicing, untuk mecah-mecah, untuk mengelompokkan. Udah. Terus kalau setelah itu nanti kalian bisa kasih ditambahin. Habisnya group by, kalian kasih order by. Order by misalkan saya pengen lebih rapi tampilannya. Order by, order ID. Order ID. Kayak gini. Kalau enggak saya kasih ascending sama descending, bisa enggak? Bisa. Default ascending. Kalau pengen descending dari produk ID yang paling besar, ya udah tinggal dibalik aja. Default ascending dia. Udah ini aja untuk group by. Oh, satu lagi, Rek. Having. Tadi mana kerjaan kita? Having. Kita kasih di sini. Having itu sebelumnya, ya contoh yang ini ya, biar membandingkannya enak, saya taruh di sini. Nah, kalau contoh yang ini, tar dulu, kita pakai having di sini. Contohnya misalkan saya mau select dari tabel sales order sama tabel order detail. Di situ saya ada kolomnya ini aja ya, ini semua ya. Saya jumlahkan kolom ini dikalikan, jumlahnya ini, kuantitas dikali per unit. Jadi kalau dia belanja kan biasanya, misalkan kalian beli permen gitu. Saya beli permen 2 biji dengan varian yang sama, berarti misalkan harga satu permen 500, berarti 2 dikali 500. Saya misalkan di dalam satu belanjaan itu juga saya membeli coklat misalkan 3 biji harganya misalkan 10.000, coklatnya berarti 3 dikali 10.000, berarti nanti ada 30.000 ditambah 1.000, tadi berapa sih? 1.000 ya. Terus disumkan, dijumlah semuanya. Jadi nanti berdasarkan kalau kita pakai yang ini, kita bisa tahu total belanjaan setiap order ID itu berapa aja. Kita bisa pakai sum, disamkan seperti ini. Nah, terus kalau yang ini, kita kan tadi udah di slicing. Dia mau group by berdasarkan customer ID-nya, yang gini aja. Customer ID 1, dia belanja sekian, dia belanja sekian, 4 belanja sekian, dan seterusnya. Tapi saya cuma ingin mau mendapatkan customer siapa saja yang belanjanya itu banyak, borong di situ. Nah, di sini dia contohnya di sini adalah ini, pakai sum. Jadi dispesifikkan untuk yang group by-nya, kita bisa pakai having. Misalkan di sini saya mau menspesifikkan pembagiannya itu di mana penjumlahan yang ini dikali ini nantinya itu yang lebih dari 10.000. Misalkan kita kasih having. Atau misalkan kalau saya mau ini seperti ini,
Saya mau menspesifikan di mana yang having apa ya? Bisa nggak having some unit price? Kalau seperti ini kita coba lebih dari 50. Mau nggak dia? Error nggak? Nggak mau. Yang some unit price. Misalkan kan di sini, oh salah. Kayak gini. Apakah dia mau? Nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Karena dia nggak tahu kolom some unit price itu kolom yang mana. Kan karena ini adalah alias. Berarti kalau saya mau mendapatkan yang unit price-nya lebih dari 50.000, yang saya ambil adalah yang ini, yang bukan aliasnya. Oke. Seperti ini ya. Having, group by dikelompokkan, having berarti kalian menspesifikan yang pengelompokannya itu punya kriteria apa. Udah itu aja dari saya. Ada pertanyaan? Saya sambil minum, kalian mau minum di sana ya nggak apa-apa, mau nyemil-nyemil kue juga nggak apa-apa. Orang videonya dimatikan. Asal jangan kabur gitu aja ya, videonya kalian matikan, terus kalian nggak ada di tempat. Kalian bisa sambil makan, sambil minum, bisa sambil mendengarkan. Ya, nggak ada pertanyaan? Ini udah, count tadi udah, having udah. Sekarang kita subquery. Subquery itu seperti apa? Nah, tadi kan katanya belum pernah belajar subquery. Subquery itu adalah query di dalam query. Maksudnya query di dalam query seperti apa, Bu? Close. Kita lihat subquery. Ini udah. Sebentar. Having-nya sudah ya, having ini. Intinya kalau basis data SQL, kalian apal urutannya, habisnya select itu nanti ada form, habisnya form itu misalkan butuh where, kasih where, terus group by, having, order by, asal urutannya ini udah benar, insya Allah source SQL-nya juga udah benar. Dan juga ini disesuaikan sama studi kasusnya. Sekarang mana ya subquery? Ini, Rek. Nah, seperti ini. Subquery itu penting untuk analisis lebih lanjut. Contohnya seperti ini. Saya punya main query-nya adalah gaji, seperti itu. Terus saya ingin tahu, misalkan ya, gaji, misalkan saya Abel. Gaji Abel misalkan 10 juta. Terus saya ingin tahu, si Abel ini ingin tahu kira-kira pegawai mana saja yang punya gaji lebih dari saya. Seperti itu. Berarti kan kita sudah dapat key-nya, kata kuncinya. Oh, gaji saya misalkan 10 juta. Terus yang satu lagi adalah pegawai yang lainnya. Pegawai yang lainnya itu otomatis teman-teman saya. Berarti di situ misalkan kalau saya di dalam satu tabel, itu ada gajinya si Abel, dan yang lainnya adalah select bintang dari tabel semua gaji itu. Gaji seluruh karyawan. Nah, subquery ini pentingnya adalah jika saya ingin tahu gaji saya itu lebih besar, siapa saja yang gajinya lebih besar atau lebih rendah atau sama dengan, kita bisa pakai subquery. Ada main query, ada subquery. Jadi query di dalamnya query, yang di dalamnya disebut subquery. Ini.
subquery itu dikasih kurung buka kurung tutup seperti ini. Bu, kalau kurung buka kurung tutup subquery yang model seperti ini saya jalankan sendiri bisa nggak? Bisa. Contoh, pertanda subquery itu ada kurung buka sama kurung tutup. Udah. Kalian jalankan sendiri bisa. Kalian gabungkan dengan query yang lain bisa. Tinggal dipindah. Contoh di sini saya ingin mendapatkan rata-rata jumlah barang dari tabel sales order detail. Kita pakai select average karena rata-rata. Terus saya ingin mendapatkan yang ini contohnya biar dapat gambarannya. Jadi ada order ID seperti ini, ada kuantitasnya seperti ini. Nah, saya ingin menampilkan jumlah rata-ratanya semua. Jadi misalkan kalau diberi report atau laporan, kalau diberi report atau laporan itu saya tahu. Jadi misalkan nih ya kalian bikin sistem informasi, terus di situ kalian pengen men-select misalkan si user pengen men-select per order ID misalkan. Select berdasarkan order ID ini jumlah barangnya berapa, terus kalian pengen tahu di situ rata-rata sales penjualan itu berapa. Kita bisa pakai subquery. Contohnya, jadi yang ini tadi, yang kita udah dapat jumlah rata-ratanya, kalian pindah di sini aja langsung bisa. Seperti ini. Terus langsung kalian gabung. Jadi di situ ada select order ID kan tadi yang ini quantity, terus yang ini langsung bisa kalian pindah langsung di sini. Koma langsung ini. Atau misalkan saya pengen lagi ditambahin. Misalkan saya pengen dapatkan ini ya. Saya pengen mendapatkan jumlah minimum kuantitinya. Saya tambahkan lagi. Ada select lagi. Di sini ada min KTY. Bisa nggak? Bisa. Kalau saya mau mendapatkan minimum kuantitinya, apa yang salah, Rek? Oh iya sih, saya ngerannya ini aja. Minimum quantity 1 ya, berarti bisa. Terus saya run semuanya. Nah, minimum quantity di semua barang produknya 1, average-nya 23. Misalkan ini kalian select berdasarkan per order ID, pengen mendapatkan order ID berapa, jumlah kuantitinya berapa, rata-rata penjualan berapa, minimum penjualan berapa, maksimum penjualan berapa, itu bisa didapatkan informasinya. Seperti itu. Nah, ini yang dinamakan subquery. Ada query besar atau main query. Query besarnya yang mana? Query besarnya yang ini, select order ID, quantity, ya kan? Order ID sama quantity dari tabel sales order detail. Baru nanti yang subquery-nya yang mana? Nah, ini subquery-nya. Seperti itu. Terus yang lainnya lagi. Misalkan, kalau kalian lihat di situ subquery, itu ada query nilai tunggal atau skalar, dan ada query nilai berganda. Group by having udah. Mana ya? Ini. Query nilai skalar atau tunggal itu dia hanya mengembalikan satu nilai aja. Nilai berganda itu mengembalikan banyak nilai, multi value. Taunya gimana? Ya taunya pas ini, contoh yang ini. Kalau yang model seperti ini, average, min, maksimum seperti ini, pasti nilainya hanya tunggal. Tunggal itu maksudnya apa? Ya ini. Average atau rata-rata dari kuantitas ya nilainya 1, nilai minimum ya nilainya 1. Meskipun kalau kalian run di sini dua-duanya, ya kalau 1 ini kan berarti kita bisa dapat 2 hasil. Tapi yang intinya yang di subquery-nya dia nilainya cuma 1. Itu dinamakan subquery skalar.
nilai tunggal. Itu kita bisa pakai yang subquery di dalam select, terus bisa juga kita taruh subquery-nya, itu bisa ditaruh di where-nya. Bisa juga ditaruh di where, kalian kasih sama dengan seperti ini. Misalkan seperti ini. Saya ingin mendapatkan nilai maksimum order ID. Berarti order ID yang paling terakhir. Siapa sih pemesan terakhir di toko saya? Saya pakai maksimum order ID. Oh, ternyata pemesan yang terakhir adalah ini. Nilainya kan 1. Bisa kalian taruh di where. Where sama dengan baru itu. Subquery-nya apa. Terus kalau multi value, tinggal ganti sama dengannya jadi in. Kalau tetap kalian kasih sama dengan, tapi multi value dia nggak bisa. Multi value maksudnya gimana? Multi value, kalian lihat kalau ada subquery, subquery-nya kan ini. Di sini ada main query besar, select bla 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 yang ini, from yang ini. Subquery-nya kan yang ini. Dia subquery bisa dari tabel yang lain juga. Ini dia ambil dari tabel sales customer. Kalau kalian bingung join misalkan, kalian bisa juga pakai subquery. Nggak usah pakai inner join kayak apa, tapi kalian langsung, ini kan select dari tabel A, ini select dari tabel B. Kalian bisa main-main di subquery-nya juga, seperti itu. Di sini kan seperti ini. Subquery-nya sendiri, dia menghasilkan nilai yang lebih dari 1. Meskipun nih, seperti ini. Untuk UK aja. Hasilnya tetap dia lebih dari 1. Kan? Lebih dari 1 itu namanya multi value. Karena dia multi value, dia harus pakai in di where-nya. Kalau tadi single value, dia pakai sama dengan. Multi value kalian pakai sama dengan, pasti nggak mau. Pas waktu kalian run, munculnya seperti ini. Subquery return more than one values. This is not permit when the subquery follow seperti ini. Kalau nilainya lebih dari 1 value, kalian nggak bisa menggunakan perintah sama dengan, atau tidak sama dengan, atau yang lainnya. Contoh yang ini ya pakai tidak sama dengan. Saya mau select order ID yang selainnya order ID yang terakhir. Bisa. Saya mau select order ID yang sama dengan nomor ID terakhir. Atau saya mau select, apalagi perintahnya tadi, ini. Perintah yang ini itu bisa diimplementasikan di sini. Yang ini, Rek. Sama dengannya itu bisa mau ganti-ganti. Jadi nggak harus melulu sama dengan aja. Ini juga nggak harus melulu dari satu tabel aja. Seperti itu. Ini bisa kurang dari sama dengan. Itu kalau nilainya tunggal. Tapi kalau nilainya ganda atau multi value atau banyak, ya kan, multi value, kita harus pakai in. Ini baru bisa kalau kalian pas waktu pakai in, di run, salah, mana? Execute. Bisa seperti itu, ya. Itu udah. Ini contoh yang salah. Contoh kalau yang di bawahnya, ini akan salah karena kenapa? Dia adalah nilainya adalah multi value. Karena saya mau men-select kontak name, tipenya kan varchar, ya. Terus dia nilainya ada lebih dari 1. Dia pakai sama dengan nggak bisa. Yang benar adalah dikasih in. Ada in, ada not in. Ada sama dengan seperti ini, ada tidak sama dengan seperti ini. Ada in, ada not in. Analoginya sama. Yang in berarti yang ada di dalam tabel yang ini. Yang not in berarti yang nggak ada di sini. Contohnya, saya mau select customer ID, tapi yang dia itu customer ID yang di tabel sales customer, itu yang nggak ada di yang customer ID yang ada di dalam tabel sales order. Seperti itu. Lah, itu maksudnya seperti apa? Di sini kan berarti dua customer ID ini dia nggak pernah melakukan belanja. Tapi yang in, dia pernah melakukan belanja di toko itu. Paham ya di sini ya? Dia pernah melakukan belanja di toko itu. Yang not in, dia nggak pernah melakukan belanja di toko itu, tapi dia kedaftar jadi membernya dia.
Kenapa kok dia nggak pernah melakukan belanja di toko itu? Karena pas di tabel order, dia nggak ada datanya, tapi dia ada di member. Seperti itu. Sekarang eksis. Sama. Eksis itu kayak in. Seperti itu. Where exist, langsung kalian select di sininya. Kalau exist itu mayoritas diikuti sama select bintang. Kalau kalian perhatikan di sini yang customer ID yang ini kan ada nomor apa ya? Ada fieldnya di sini. Kalau yang ini langsung exist langsung. Di sini mayoritas atau pada umumnya dia di select bintang. Kenapa di select bintang pas waktu di sini? Pas waktu kalian coba ambil di sini itu nanti biar bisa dapat datanya semua di situ. Not exist sama kayak not in. Seperti itu. Ini contohnya soal nomor 31. Kita lihat soal nomor 31. Tuliskan pernyataan select yang mengambil semua pelanggan yang tidak memiliki pesanan tabel sales order. Gunakan predikat exist untuk melakukan filter yang mencakup pelanggan tidak memiliki pesanan. Tidak memiliki pesanan berarti not exist. Yang memiliki pesanan berarti exist. Seperti itu. Ini adalah jawaban nomor 31. Saya bisa pakai mendapatkan informasi yang nggak memiliki. Kenapa dia salah, Rek? Saya bisa mendapatkan informasi pelanggan yang tidak pernah melakukan pesanan pakai not exist. Penulisannya seperti ini, yang tidak pakai, yang pakai not in seperti ini, hasilnya akan sama nanti. Ada 2 perbandingan hasil di sini. Yang ini otomatis nanti ada di soal-soal sebelumnya. Jadi di sini di job sheet ini ada not in, exist, dan seterusnya dan seterusnya. Silakan nanti kalian coba. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya minum dulu, Rek. Oke, sudah. Nggak ada pertanyaan ya? Masih melek semua ya? Oke. Ini ada waktu 1 minggu. Kalian kerjakan. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan bisa langsung dikerjakan mulai sekarang. Sekali lagi, kalau sebelum 1 minggu kalian udah selesai, wis langsung kumpulkan aja, Rek. Nggak usah nunggu-nunggu 1 minggu. Kalian selesai duluan, kumpulkan aja. Seperti itu. Terus, ini kan MI2F. Anggotanya kelas MI2F ini kan berapa orang sih? 30 atau berapa sih? Sebentar, share-nya yang ini ya. Oke. Orangnya kan ada 30, Rek. Yang merasa belum mengumpulkan assignment, silakan langsung dikumpulkan. Gini, misalkan kalian telat, kumpulkan aja. Mendingan kalian kumpulkan telat daripada nggak kalian kumpulkan sama sekali. Seperti itu. Untuk tugas ini, otomatis nilai persentasenya kan paling tinggi sih. Selain UAS. Jadi ya kalau bisa kalian kumpulkan, kumpulkan. Kalau nggak bisa ngerjakan, silakan tanya temennya. Tanya temennya, jangan copy paste dari job sheet temennya, terus diganti covernya aja, jangan. Kalian coba sendiri. Misalkan kalian copy paste sekarang, nanti kalian akan kesulitannya pas waktu
ngerjakan apa PKL atau LA skripsi. Tuh. Yaudah itu aja dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, yakin ya nggak ada pertanyaan? Oke. Oke, terima kasih kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang minggu depan itu sebentar. Himpunan dan trigger kalau nggak salah. Oh enggak, minggu depan kita akan membahas tentang tabel expression. Kalau ada pertanyaan di job sheet yang kali ini kalian bisa nanti tanyakan di minggu depan atau nanti silakan tanyakan di grup chat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kurangnya. Wis ya, nggak ada pertanyaan ya, oke lah. Ya wis, 2F selamat mengerjakan. Terima kasih kehadirannya. Jangan lupa absen, saya lihat absen dari LMS saja. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sibuk. Iya, sama-sama.